Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Mustika Indriani, NPM 20210200231 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling bergabungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Sarjono Soekanto, hukum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak, perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Tata hukum yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Sikap tindak ajek atau perilakuan yang teratur, yakni bertujuan untuk mencapai kedamaian. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang selanjutnya yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern yang taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya.
penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.